Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi al-kiram ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah melaksanakan kewajiban kita sesama muslim, yaitu melaksanakan pemakaman almarhumah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan almarhumah dan seluruh yang meninggal dikuburkan di sini. Amin. Dan kita semua mudah-mudahan berjumpa dan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin para pengantar jenazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita hanya bisa berpikir bagaimana sedihnya ketika kita ditinggal oleh keluarga kita. Bagaimana perasaan kita ketika ditinggal oleh orang yang selama ini tempat kita bernaung, tempat kita minta perlindungan dan pertolongan. Betapa hancur perasaan kita ketika kita ditinggal oleh orang yang selama ini memberikan ketenangan, yang selama ini sebagai tempat kita untuk bercerita, berbagi keluh dan kesah. Sedih, memang sedih. Tapi saat ini mari kita sama-sama berpikir, kita lupakan sejenak tentang kesedihan yang kita rasa. Marilah kita berpikir bagaimana kira-kira kesedihan yang terjadi pada diri orang yang kita makamkan, pada orang yang meninggalkan kita. Maka ketika keluarga kita pergi merantau, yang ditinggal itu sedih melepas kepergiannya. Tapi juga mereka banyak yang tidak menyadari bahwa yang pergi itu pun sedih melihat orang-orang yang ditinggalkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan ini saya ingin mengangkat yang pertama, kesedihan yang sudah jelas akan dirasakan sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran, bahwa mereka menyesal, bersedih karena ingin kembali untuk berbuat baik. Lau akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Semua orang yang meninggal akan berpikir, andai saja aku bisa kembali ke dunia, maka aku akan menjadi orang yang baik, maka aku akan bersedekah dan beribadah. Maka itu sudah jelas. Dan tidak ada seorang ulama pun yang meragukan dan berkhilaf tentang itu. Maka masing-masing di antara kita, sehebat apapun kita pasti menyesal karena kurang amal yang kita bawa. Lalu kesedihan yang kedua yang perlu kita ingat, bahwa dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, ini semua kita sudah mengetahui dan sadar tentang itu, yakin tentang itu, yaitu ketika kuburan sudah ditutup, ditumbun dengan tanah, maka apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang yang meninggal yang kita kubur itu mendengar suara kaki kita yang melangkah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan.
Suara jejak kaki begitu kecil, suara jejak kaki begitu samar untuk kita dengarkan, tapi justru diperdengarkan oleh Allah kepada orang yang sudah meninggal. Bagaimana dengan suara zikir, suara tasbih, suara takbir, suara-suara yasinan, bacaan Al-Quran, selawatan, segalanya itu? Apakah mereka tuli? Apakah mereka tidak diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah mungkin Allah memberikan izin untuk mendengar suara kaki sementara suara zikir segalanya tidak akan diberikan pendengaran? Qiyasul aulawiyah dalam usul fiqh, perkara yang sangat kecil dan sepele didengar oleh yang meninggal, apalagi perkara yang luar biasa dan sangat besar dan lebih jelas suaranya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa renungkan sebagaimana di pemandangan kita, apabila kita yang meninggal, renungkan saudara-saudaraku, ayah ibuku, andainya diri kita ini yang meninggal, lalu setelah ditimbun begitu saja, ditinggal pergi tanpa ada kata sepatah kata, tanpa ada zikir, tanpa ada doa, bagaimana sedihnya kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya sangat memohon kita renungkan semua itu. Kita yang masih hidup saja disapa begitu saja, kurang ramah orang, kita bisa tersinggung. Bagaimana dengan diri kita? Maka Rasulullah SAW ditegur oleh para sahabat ketika berbicara dan berdoa di atas kuburan. Ya Rasulullah, afatukallimuna wa hum amwat? Apakah engkau ya Rasulullah berbicara dengan mereka sementara mereka sudah meninggal? Sabda Rasulullah, hum ya'lamuna wa antum la ta'lamun. Hum la ya'lamuna wa antum ta'malun. Mereka tahu sementara kalian yang hidup tidak tahu. Mereka merasa sementara kalian yang masih hidup tidak akan merasa. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa sementara kalian yang masih hidup bisa berbuat apa-apa. Maka lewat pelajaran ini mari kita renungkan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menghadap mati. Penyesalan tinggallah penyesalan, sedih tinggallah sedih. Tidak mungkin yang meninggal berteriak, wahai anakku, wahai keluargaku, jangan tinggalkan aku dulu. Mereka tidak mampu untuk mengutarakan kata-kata itu. Tapi kita sebagai orang yang masih hidup, apalagi merasa dekat, kita harus berpikir apa dan bagaimana rasanya ketika kita melangkah melaju begitu saja, tanpa salam, tanpa apa. Maka sabda Rasulullah SAW yang menceritakan bahwa inqata'a idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalas. Ketika orang sudah meninggal, maka terputus segala amal kecuali 3, sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ada jaminan adakah anak dan saudara dan cucu kita nanti akan duduk di atas kuburan berdoa. Adakah jaminan bahwa anak-anak kita akan berkeyakinan seperti kita? Jangan-jangan anak keturunan kita nanti akan mengikuti paham di mana mereka setelah menguburkan lalu mereka tinggalkan kita begitu saja. Tidak ada jaminan. Maka mari kita persiapkan diri kita. Jangan tunggu apa yang akan datang dari anak dan cucu kita, karena kita tidak tahu mereka seperti apa nanti. Yang kedua yang akan masih kita terima ilmu yuntafa'u bihi. Ketika kita punya ilmu, mari kita beritahu. Maka umat ini dikatakan baik. Kenapa? Li'annahum ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mereka saling menasihati dalam kebaikan, mereka saling mencegah dalam keburukan. Hal itulah yang akan masih dapat kita terima walaupun kita sudah meninggal. Yang ketiga, awaladun salihun yad'ulah. Mari kita bina, kita didik anak kita agar mereka menjadi saleh,
agar mereka bisa mendoakan kita, agar kita tidak terlalu sedih ketika kita ditinggal begitu saja. Maka dalam hadis dalam kitab Syu'abul Iman diceritakan bahwa ketika malam Jumat orang yang sudah meninggal mencari keluarganya. Kita tidak mengambil hukum dari hadis itu, tapi kita menjadikan hadis itu sebagai iktibar dan pelajaran untuk kita. Apa kata mereka ketika kita melihat ketika orang tua kita yang sudah meninggal melihat kita sedang asyik nonton TV? Apa kata orang tua kita ketika kita sedang sibuk tidak ingat tentang orang tua yang sudah meninggal? Apa kata mereka ketika melihat anaknya di dunia saling bertengkar merebutkan harta yang ditinggalkan? Maka dalam sebuah lagu dikatakan ketika melihat anaknya sibuk karena dunia, sibuk karena harta, bukan karena harta anak itu, tapi harta yang kita tinggalkan. Apa kata mereka? Andai saja aku bisa kembali dan bisa berbuat, aku akan tarik kembali segala harta yang kuberikan kepada anakku ini, karena dengan hartaku ini dia menjadi sibuk dan lupa berdoa kepadaku. Andai aku saja bisa kembali dan berbuat, aku cabut semua warisanku, karena harta warisanku justru membuat mereka lupa tentang aku. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita sama-sama menjadikan ini semua sebagai bahan renungan, agar kita mempersiapkan diri kita kira-kira apa yang akan kita alami ketika kita sudah meninggal. Adakah orang yang akan mendoakan kita nanti? Adakah anak cucu kita akan membacakan Al-Quran di samping kubur kita? Adakah anak kita akan senantiasa bersedekah atas nama kita? Mudah-mudahan itu semua menjadikan kita untuk mempersiapkan itu semua, agar tidak kita mengalami penyesalan setelah kematian. Kurang lebihnya yang mohon maaf. Dan terakhir, kita semua memaklumi kita ini, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, kita adalah manusia biasa yang tidak luput dari dosa, salah, kesilapan, tutur kata, tutur bahasa, segalanya bisa saja salah, bisa saja dianggap permainan senda gurau. Tapi di antara kita ada yang merasa tersinggung. Maka lewat kesempatan ini, mari kita saling memaafkan, agar urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lancar, dan semoga kita semua mendapatkan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang meninggal ini mudah-mudahan diampuni dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan iman dan Islam. Kurang lebihnya yang mohon maaf. Allahumma fi kulli hadi ya sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.